melayakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom sekali lagi. Haleluya. Hari ini kita bersuka cita, pagi hari tentunya kita bersama-sama berkumpul kembali di rumah Tuhan, bersama-sama beribadah. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan rencana-rencananya yang indah bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Sebab itu kita pagi hari ini, kita membawa setiap hati kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sungguh kami tidak mampu Tuhan bila kami hidup tanpa ada Engkau di hidup kami ya Bapa. Biarlah kami mengawali hidup kami di tahun yang baru ini Tuhan, dengan kasih setia-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Banyakkah Kau berbuat di dalam hidup. Yes Tuhan. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti, segala yang kami perlu Tuhan. Kasih-Mu, oh, nyata di dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama kita katakan ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ya Tuhan. Kami mau menyatakan ucapan syukur kami pagi hari ini ya Yesus, buat segala yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, amin. Kami bersyukur Tuhan. Oh, oh. Tiada kasih yang melebihi dari tiada kasih Engkau Tuhan. Banyak yang Kau perbuat. Katakan ini menjadi doamu Bapak. Di dalam hidup. Bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang indah, itu segala dalam hidup kami. Terjadi di hidupku.
kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Itu nyata dalam hidup kami. Nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Tuhan. Buat segala kasih setiamu Tuhan. Di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesuslah Tuhan. Segala kasih-Mu, semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami Yesus. Oh, sungguh tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Engkau baik Tuhan. Ya Tuhan, meski kami Tuhan berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak akan pernah takut Tuhan, sebab Engkau adalah gembalaku. Engkau selalu berserta denganku Yesus, Yesus, Yesus. Oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Katakan hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Takkan gentar, oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Nyatakan bahwa Dia adalah Yesus. Kau adalah Tuhan. Kaulah Yesus. Kaulah Tuhan. Harapan hidup kami Kaulah Yesus. Kaulah Tuhan. Harapan hidupku. Biar kami bersyukur Tuhan, dengan segala kondisi apapun yang kami lewati ya Tuhan. Yes. Buat kasih setia Engkau sungguh baik Tuhan. di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biar kami mengucap syukur. Biar apapun yang kami alami Tuhan. Di awal yang di tahun 2025 ini ya Bapak. Biarlah kami percaya bahwa rancangan-Mu, bahwa rencana-Mu Tuhan, indah bagi setiap kami yang percaya pada Engkau Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah dan meninggikan nama Engkau. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, diagungkan bagi seluruh dunia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya kepada Tuhan sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi kasih kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Sebelum kita memuji nama Tuhan, boleh Bapak Ibu kasih salam kiri kanan depan belakangnya. Katakan kamu luar biasa, haleluya. Minimal 5 orang ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Mari kita mengucap syukur bahwasanya Dia baik bagi setiap kita, haleluya. Oh, oh. Yeah. Marilah kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan, datanglah dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, oh oh, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. sekali lagi naikkan pujian ini. Mari datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Semua akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ya, oh, oh. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, oh. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dia bagi baik bagi setiap kami. Untuk selamanya Yesus kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada
Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Haleluya, biarlah hati kita pagi hari ini selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kita lanjut pujian kita. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Begitu besar kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Telah tercurah bagi dunia, bagi saya dan bagi saudara. Haleluya. Katakan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu Tuhan, Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. yeah. Haleluya. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ya. Oh, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Sama-sama katakan. Oh, betapa dalamnya, Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh ya. Amin. Anugerah Tuhan selalu baru bagi setiap kita. Tuhan. Oh. Saya undang sekali lagi jemaat untuk bangkit berdiri. Yeah. Sama-sama kita mau katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya,
Haleluya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat hari ini Tuhan. Itu semata-mata karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupan kami ya Bapa. Dan saat pagi hari ini Tuhan, biar kami memberikan hidup kami untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau hadir Tuhan dan mengurapi kami semua ya Bapa. Ini hidup kami yang kami persembahkan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengenalku lebih dari siapapun, Engkau tahu cerita kami dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, ubahkan kami ya Yesus, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau setia Tuhan. Oh, apa Engkau mengenalku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan kami Tuhan, sempurnakan kami Yesus, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
Kami datang menghadap tahta-Mu sekali lagi pada pagi hari ini ya Allah. Kami mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat Injil yang telah memindahkan kami dari kehidupan kami yang lama masuk ke dalam kehidupan kami yang baru. Kami bersyukur buat Injil yang telah memindahkan kami dari gelap masuk ke dalam terang. Kami bersyukur buat Injil yang di dalamnya Engkau memperbaharui kami. Engkau mengubahkan kami tanpa peduli masa lalu kami. Terima kasih ya Tuhan buat Injil Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Pagi hari ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus beracara dengan bebas di dalam hati kami. Kami rindu Roh Kudus berbicara dengan bebas melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sebuah perjumpaan yang mengubahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu yang kudus ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah dengan bebas. Muliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tema yang cukup berat. Saya bicara sama Pastor Willy, saya bilang yakin ya mau bahas ini ya. Karena Bapak Ibu Saudara, tema ini berat. Kenapa berat? Karena untuk membahas kekristenan dan budaya, kami sendiri di sekolah teologi itu menempuh waktu studi yang cukup panjang. Pembahasannya bisa seputar masalah kekristenan dengan pelayanan misi, pembahasannya bisa berbicara mengenai kekristenan dan upaya untuk mengaplikasikan kekristenan di dalam budaya lokal. Jadi Bapak Ibu Saudara, pembahasannya bisa sangat serius dan bisa sangat panjang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pembahasan ini adalah pembahasan yang harus. Pembahasan ini adalah pembahasan yang perlu. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita gagal mengintegrasikan, gagal menggabungkan, gagal mengaplikasikan, gagal menerapkan firman Allah, kekristenan kita di dalam budaya kita, maka Bapak Ibu Saudara, alih-alih mengkamiri budaya, budaya bisa mengkamiri kita. Alih-alih mempengaruhi budaya dengan kekristenan, budaya malah bisa mempengaruhi kekristenan kita. Dan kalau begitu Bapak Ibu Saudara, tampaknya kita gagal untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara perlu membahas tema ini. Berat enggak? Lumayan. Enteng enggak? Lumayan. Kenapa saya bilang berat? Karena secara teologis berat. Kenapa saya bilang enteng? Karena Bapak Ibu Saudara memang kita mengalaminya setiap hari. Contoh ya Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang suka makan bakmi? Ayo ngangkat tangan muka-muka bakmi. Saya juga suka makan bakmi Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya itu hobi makan bakmi yang keringan. Bakmi yang keringan ya. Jadi maksudnya bakmi itu saya makan tanpa kuah. Saya suka bakmi yang kecil-kecil. Bakmi tanpa kuah. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu saya makan bakmi begitu, kayaknya nikmat begitu ya. Lalu kemudian saya pergi ke, let's say misalnya saya pergi ke Medan, saya pergi ke Tebing Tinggi, saya pergi ke Kisaran, itu Sumatera Utara begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian saya pergi lagi ke Makassar, saya pergi ke Pontianak, saya pergi ke Surabaya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, mereka punya dunia perbakmian yang berbeda. Bakminya beda Bapak Ibu Saudara. Contoh misalnya ya, misalnya bakmi goreng di Sumatera Utara, kalau kita bilang begini, bakmi goreng kok satu. Bakminya itu ternyata cenderung basah Bapak Ibu Saudara. Betul ya, AI, Asu, Aceh, yang orang Medan bener ya, cenderung basah. Kalau misalnya kita pergi makan bakmi di Pontianak begitu ya, kita pergi ke tukang bakmi begitu kita makan bakmi, Bapak Ibu Saudara hati-hati kalau Bapak Ibu alergi kepiting. Karena mungkin aja tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu masuk ke bakmi kepiting. Nah, lepas dari ada bakmi atau enggak ada, lepas dari ada kepiting atau enggak ada kepiting, bakmi di Pontianak umumnya pakai cuka. Betul enggak AI, Asuk? Yang orang-orang Ponti, orang Kuntien. Betul ya? Ada cukanya begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi dunia perbakmian beda. Nah Bapak Ibu Saudara saya mulai bisa membedakan bakmi Bangka yang mana, bakmi Medan yang mana, bakmi Ponti yang mana. Bapak Ibu tahu enggak Jakarta punya bakmi? Bakmi Jakarta. Nggak tahu kan? Ya itu bakmi kering yang saya makan itu bakmi Jakarta. Cari ubek-ubek keliling-keliling seluruh Indonesia Bapak Ibu Saudara. Adanya cuma di Jakarta.
Contoh ya, bakmi Gang Kelinci, bakmi Gajah Mada, walaupun sudah sangat bersih. Ya, jadi kita kalau makan yang di pinggir jalan mesti cari yang rada jorok dikit Bapak Ibu Saudara, baru ada rasa hauce sencingpingnya. Kalau masuknya rada bersih kayak makan di restoran kayaknya kurang bagaimana begitu Bapak Ibu. Tapi tipikal bakmi Jakarta yang model begitu. Ya. Nah kalau yang di pinggir jalan lebih kenyol begitu Bapak Ibu Saudara. Dan gak ada gorengannya. Tapi tetap Bapak Ibu hauce sencingping. Ya. Dan bakmi Jakarta biasanya itu pakai banyak daun bawang. Menutupi bau begitu Bapak Ibu. Dengan bau yang berbeda. Jadi Bapak Ibu itu yang namanya budaya. Itu yang namanya budaya. Yuk kita belajar sedikit ya tentang budaya ya Bapak Ibu ya. Supaya kita bahas lebih jauh budaya itu seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu, sebelum kita buka Alkitab, kita bahas dulu budaya itu apa. Bapak Ibu Saudara, budaya merupakan cara hidup yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, dan seni. Menurut Edward Bernard Taylor, budaya adalah keseluruhan yang kompleks, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ngomong budaya itu kompleks. Nah kalau udah kompleks berarti rumit. Setuju ya? Dan budaya mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, budaya itu sangat erat kaitannya dengan masyarakatnya. Budaya sangat erat kaitannya dengan komunitasnya. Nah Bapak Ibu Saudara, yuk kita lihat ciri-ciri budaya. Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri budaya yang pertama bersifat historis. Artinya Bapak Ibu Saudara, budaya itu diwariskan secara turun-menurun dan selalu berkembang seiring waktu. Jadi kalau misalnya ditanya, Ai, makanya kenapa begitu ya? Dari dulu udah begitu. Berarti Bapak Ibu Saudara kebiasaan ini menjadi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Lalu kemudian ciri yang kedua Bapak Ibu Saudara, bersifat geografis. Budaya dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi dan komunitas. Dan dapat berkembang dengan cara yang unik di setiap tempat. Jadi tergantung lokasinya. Gereja sama gereja. Tapi begitu pindah lokasi, cara gerejanya beda. Oke, itu budaya. Bapak Ibu Saudara, saya tanya sama Pastor Willis, sis ada dress code gak? Ada dress code gak? Oh enggak, yang penting rapih. Bapak Ibu Saudara, tahu gak ketika dikasih tahu yang penting rapih, saya langsung dalam hati, yes. Karena Bapak Ibu, saya ini dari tradisi Protestan. Kalau udah datang dari tradisi Protestan, maka Bapak Ibu standar berpakaiannya saya adalah hitam, nyekek, kolar, jas, sepatu, kinclong. Paham ya Bapak Ibu ya? Pernah ngeliat pendeta Protestan kan? Itu standar, itu baju perangnya, itu armornya, udah begitu cara berpakaiannya. Coba Bapak Ibu pakai begini, khotbah di gereja Reform. Nggak lama Bapak Ibu Saudara, 2 menit suruh turun. Karena cara berpakaiannya berbeda. Bapak Ibu Saudara, saya pernah melayani di sebuah gereja di Melbourne. Saya datang sebagai seorang pendeta Protestan, ya, seperti teman-teman tadi yang pimpin pujian pakai dasi. Waktu itu saya masih cuantau, masih penginjil, begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya pakai dasi. Jadi peraturannya memang kalau di gereja Protestan, cuantau tidak boleh pakai kolar. Hanya pendeta yang boleh, pendeta tertahbis yang boleh pakai kolar. Jadi Bapak Ibu, saya pakai dasi, saya pakai jas, saya naik ke atas panggung, saya khotbah. Sebelum saya naik Bapak Ibu, panitianya bilang begini, halo pastor, how are you pastor? Halo pastor, how are you pastor? Ya memang kan pastor ya, tapi cara dia ngomong itu kan ngenyek. Betul ya Bapak Ibu ya? Cara dia ngomong itu ngeledek. Saya merasa, what is wrong with me? Lalu kemudian saya turun dari mimbar habis khotbah, mereka ngeledek lagi. Wah pastor, good preaching, good sermon. Wah pastor, how are you? Dalam hati, gue yang salah khotbah atau gimana ya? Kok diledekin mulu? Akhirnya saya nggak tahan, saya nanya sama teman saya. Bro, sebenarnya ada yang salah gak sih sama gue? Iya ada. Apa yang salah? Cara lu berpakaian. Apa yang salah dengan cara gue berpakaian? Gue ke gereja pakai dasi kayak begini tadi oke. Iya gerejanya gak cocok dengan cara lu kayak begitu.
Saya pergi pelayanan di Surabaya Bapak Ibu Saudara. Karena saya berpikir ini adalah gereja reform, maka Bapak Ibu Saudara saya pakai kolar, saya pakai minimal ya, saya pakai baju koko begitu Bapak Ibu Saudara. Begitu saya habis khotbah, turun dari mimbar, saya dapat WhatsApp. Khotbahmu ya ape, tapi lo ya nggak cocok tokoh. Khotbahmu ape, tapi gereja iki lo, gerejone anak muda. Gayamu wis tuwek tenan. Nggak cocok begitu Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara ketika dikasih tahu dress code-nya apa? Bebas yang penting rapi. Iya. Yeah. Saya langsung berpakaian seperti ini. Karena saya pikir Bapak Ibu Saudara, saya sedang berada di wilayah geografis sebuah gereja yang namanya GBI Celtim, Jelambar Timur. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Tapi kalau misalnya di Jelambar Timur, saya pergi ke gereja Reform Injil Indonesia. Jangan harap Bapak Ibu Saudara, saya tetap pakai kolar. Kenapa? Budaya berbeda. Bapak Ibu Saudara ketika saya melayani di sebuah gereja di Semarang Bapak Ibu ya. Saya itu keluar dari ruang konsistori, keluarnya dari sini. Lalu kemudian nanti majelisnya ada yang keluar dari sini, 2 pintu Bapak Ibu ya. Lalu majelisnya akan begini. Lalu saya ambil Alkitabnya. Setelah itu saya naik mimbar Bapak Ibu Saudara. Setelah saya naik mimbar saya pimpin liturgi, lalu setelah itu saya khotbah. Setelah saya khotbah saya turun dari mimbar. Setelah saya turun dari mimbar, Bapak Ibu sorry ya kalau saya bilang naik turun karena memang mimbarnya lebih tinggi. Mimbarnya kayak orang kegantung begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya seperti orang yang ada di antara langit dan bumi begitu. Lalu saya turun Bapak Ibu Saudara, saya kasih Alkitab saya ke majelis yang tadi menyerahkan Alkitab. Saya kasih. Seandainya majelis tadi begini Bapak Ibu. Alkitab saya nggak diterima ya. Saya turun keluar, saya melepas jemaat berpisah, mengucapkan salam berkat. Jemaat udah ngerti bahwa khotbah saya ada yang salah. Khotbah saya ada yang salah. Dan jemaat pulang dengan pertanyaan, apa yang salah dengan khotbah pendeta tadi? Itu sebuah kode keras, budaya yang kental bahwa khotbah tadi tidak diterima oleh majelis gereja lokal. Itu budaya Bapak Ibu Saudara. Itu budaya. Jadi Bapak Ibu Saudara sebetulnya kita bertemu setiap hari dengan budaya. Setiap lokasi, setiap wilayah geografis mungkin punya tata cara yang berbeda. Bapak Ibu Saudara contoh misalnya GBI yang di seberang Bapak Ibu Saudara ya. Sama-sama GBI, itu nggak ada yang namanya pakai dasi, nggak ada. Sama-sama GBI, perbedaannya di mana? Perbedaan di pemimpin, perbedaan di wilayah lokal, perbedaan geografis mempengaruhi Bapak Ibu Saudara budaya yang ada. Lalu ciri terakhir Bapak Ibu Saudara dari budaya adalah perwujudan nilai-nilai tertentu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun bentuknya, sekalipun itu terlihat sangat sederhana, setiap budaya pasti dilatar belakangi oleh pemahaman teologis, pemahaman doktrin dan pemahaman filosofis serta nilai-nilai yang dianut. Contoh, kita ini nanggung ya, maksudnya nanggung dalam pengertian begini. Gereja kita ini full band, masih ada mimbar. Beberapa gereja karismatik nggak punya mimbar Bapak Ibu Saudara. Paling ya dikasih kayak semacam stand partitur ya, stand partitur. Bapak Ibu Saudara pertanyaannya kenapa? Lalu kenapa kalau di gereja Protestan itu mimbarnya begitu gede. Begitu gede sampai saya kelelep. Udah kecil naik ke atas mimbar yang gede. Kelelep Bapak Ibu Saudara. Pernah satu kali saya khotbah di sebuah gereja di Jatinegara. Biasanya ada trapnya. Ada trapnya. Disediain trapnya. Jadi kalau saya kecil ya karena saya kecil naik ke mimbar itu karena pakai trap kelihatannya tinggi. Trapnya hilang Bapak Ibu Saudara. Tenggelam beneran saya. Pertanyaannya kenapa ada perbedaan mimbar kayak begitu? Kenapa cara berpakaian juga berbeda? Ada pemahaman filosofinya. Ngomong gampangnya, ngomong bodoh-bodohnya. Begini nih Bapak Ibu. Di gereja-gereja Protestan, aliran mainstream, aliran utama. Allah dipahami sebagai yang kudus, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia. Yang patut disegani, yang patut ditakuti. Jadi ketika kita datang ke dalam gereja, kita harus datang dengan tepekur, kita harus datang dengan hormat, kita harus datang dengan takut dan gentar. Jadi ketika kita masuk Bapak Ibu Saudara akan ada woro-woronya, akan ada liturginya, akan ada votum dan salamnya. Ibadah hari ini dimulai dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Akan ada woro-woro seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara itu asumsinya kita masuk ketemu Raja. One soy. Kurang lebih kayak begitu Bapak Ibu Saudara.
Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatiin ya, orang-orang yang pergi ke gereja-gereja reform biasanya berpakaian sangat cukup tertutup. Cukup tertutup. Kulitnya banyak tertutupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara berpakaian, pola mimbarnya itu dipengaruhi oleh pemahaman filosofi bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang agung, tinggi, mulia. Nah, sedangkan kalau kita datang ke gereja kita, ke gereja karismatik, kenapa mimbarnya kecil? Apakah kita kurang memuliakan Allah? Apakah kita kurang takut sama Tuhan? Enggak sih Bapak Ibu Saudara. Tapi mimbar kecil dan gaya kita yang lebih casual seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Allah itu sahabatku. Allah itu sohibku, Allah itu temanku, Allah itu yang mendampingi aku senantiasa. Dia memang menakutkan mungkin, tetapi dia lebih sebagai sahabat buat saya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, performansinya, pentampilan panggungnya, tampilan mimbarnya kelihatan sangat berbeda. Itu juga mempengaruhi cara khotbah Bapak Ibu Saudara. Pemahaman filosofi ini mempengaruhi cara khotbah. Jadi kalau di gereja Protestan Allah itu kudus, firman Tuhan itu kudus, suci dan mulia. Itu sebabnya nggak boleh lu naik mimbar kalau belum melakukan PR lu sebagai seorang pengkhotbah. PR seorang pengkhotbah adalah melakukan tugas eksegetikal. Apa itu tugas eksegetikal? Melakukan penelitian latar belakang budaya, latar belakang sejarah dari kitab suci dan membaca kitab suci di dalam bahasa aslinya. Perjanjian lama berarti membaca dalam Ibrani dan Aramik. Perjanjian baru berarti membaca di dalam bahasa Yunani. Nggak boleh lu khotbahnya casual. Walaupun khotbahnya casual Bapak Ibu Saudara, tetapi orang yang duduk dengar khotbah langsung ngerti bahwa pendeta ini study, betul-betul belajar sungguh-sungguh dan dia selidiki sungguh-sungguh baru dia sampaikan sungguh-sungguh. Nah tapi berbeda dengan banyak di gereja karismatik. Pendetanya tidak menempuh studi yang formil. Ya maksud saya gini, nggak sekolah teologi nggak apa-apa. Yang penting ngerti bagaimana cara ngegalinya. Paham ya Bapak Ibu ya? Yang penting ngerti cara pegang sendok, cara pegang pisau, cara pegang garpu, ngerti begitu maksudnya gitu Bapak Ibu Saudara. Ngerti patokan dasarnya. Kalau enggak ntar khotbahnya casual, apa diceritain kesaksian bisa 20 menit begitu Bapak Ibu Saudara. Segala-segala diceritain. Jadi Bapak Ibu Saudara akhirnya firmannya mentah tapi kesaksiannya banyak. Mimbar jadi warnanya motivasional, bukan betul-betul ngajarin firman. Nah Bapak Ibu Saudara ini dipengaruhi oleh apa? Oleh nilai-nilai yang dianut oleh satu komunitas atau satu gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara sebetulnya kalau ngomong budaya itu sulit nggak? Enggak Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena setiap hari kita berbenturan dengan budaya. Nggak ada yang tanpa budaya, semuanya dengan budaya. Masalahnya budaya yang benar atau budaya yang salah. Itu aja. Nah budaya yang benar dan budaya yang salah ditentukan oleh nilai-nilai yang melatar belakanginya. Kalau nilai-nilainya salah, walhasil budayanya salah. Kalau nilai-nilainya benar, walhasil budayanya benar. Salah seorang rekan saya datang ke apartemen saya, kita ngopi di kafe. Lalu kemudian saya tanya, tumben bro datang sama bini. Iya. Anak berapa bro? Anak 5. Gila. Masih muda bini lu, anak udah 5 aja. Beda biang bro. Emang berapa biangnya? Biangnya 3. Oh, dari yang ini. Berapa? Oh yang ini, yang datang sama gua. Iya, 1. Berarti dari 2 biang. Yang biang yang kedua 2, biang yang satu lagi 2. Oh, 3 tuh ya, bareng-bareng sekarang. Kagak. Oh, lu kawin cerai. Kagak. Lu poligami? Iya. Lah kenapa sekarang tinggal 1? Oh 2 udah nyerain gua. 2 ceraiin gua. Oh. Kalau lu berapa bro? Gua ditanya, lu berapa bro? Saya langsung bilang, gua Kristen bro. 1 ampe letek. 1 ampe kucel. Sebelum maut memisahkan kagak bakal cerai. Gak bakal nambah yang baru. Oh gitu ya bro ya? Beda sama gua? Oh beda. Apa yang membedakan Bapak Ibu Saudara? Nilai yang diyakini. Dan dari gaya hidupnya kita bisa menilai nilai yang diyakini benar atau salah. Halo Bapak Ibu Saudara? Oke, sekarang bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Nah Bapak Ibu pertanyaannya adalah kenapa kita mempelajari tema ini? Kita melihat ada budaya yang setiap hari kita lewati, kita berada di dalam budaya, konteks budaya kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Sehingga kemudian kita belajar bagaimana membentuk diri, kita belajar berkesesuaian di dalam budaya yang sama, kita belajar hidup rukun bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Itu fungsinya budaya. Pertanyaan kenapa kita harus belajar budaya Bapak Ibu Saudara? Jangan lupa, salah satu alasan kenapa
Setiap bulan tertentu gereja banyak membahas tentang budaya adalah karena kita menjelang Imlek. Menjelang Imlek Bapak Ibu Saudara, orang Kristen akan berhadapan dengan begitu banyak cultural problematic. Kita akan bertemu dengan begitu banyak budaya. Boleh gak kayak begini pastor? Boleh gak kayak begitu pastor? Kalau misalnya kita bilang kagak boleh. Lalu kemudian jemaat akan bilang, tapi bagaimana ya pastor ya? Kalau kagak begini ntar jadi batu sandungan nih pastor. Aduh Bapak Ibu Saudara, gini aja dah. Daripada mabok, daripada bingung, daripada kita pusing nih para pastor untuk menjelaskan satu demi satu, detail demi detail. Hari ini kita belajar prinsipnya. Bagaimana firman Allah menilai budaya. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen berpegang pada firman Allah, kita bersikap terhadap budaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Siap? Kasih tahu kiri kanannya, siapkan dirimu. Ini susah. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara lihat satu bagian firman Tuhan. By the way, anyway, busway Bapak Ibu Saudara, saya ngajak Bapak Ibu untuk ngelihat, boleh ditampilkan mungkin dari slide gitu ya, tapi saya dorong Bapak Ibu Saudara lihat Android suci Bapak Ibu Saudara, handphone suci Bapak Ibu Saudara, buka kitab suci Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca dari LAI TB2. Bapak Ibu Saudara, gereja-gereja mainstream setiap kali ngundang saya khotbah, itu udah memberikan keterangan. Pak, kalau Bapak mengutip ayat, kami memberitahukan bahwa kami sudah menggunakan TB2, terjemahan baru edisi kedua. Perbedaan antara TB1, Bapak punya TB1 ya. Perbedaan antara TB1 dengan TB2 itu 30 tahun. Jadi setelah 20 atau 30 tahun baru LAI melakukan revisi TB2 namanya. Nah TB2 belum ada aplikasinya. Jadi celakalah kita kalau kita baca Alkitab mengandalkan aplikasi, Bapak Ibu Saudara. Saya dorong Bapak Ibu ya untuk sama-sama ayo sisihkan uangmu, persembahkan uangmu, beli Alkitab cetak. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, saya ngeliat spiritualitas orang Kristen saat ini banyak berkurang karena apa? Karena ngandelin aplikasi, ngandelin gadget, baca Alkitabnya melalui gadget. Ayo kita ngaku dosa. Kalau kita baca Alkitab tiba-tiba ting tung IG muncul baru pemberitahuan, lihat IG dulu gak? Ting tung, TikTok muncul pemberitahuan baru, lihat TikTok dulu gak? Akhirnya baca Alkitabnya, hebat lu baca Alkitabnya 1 jam. Nggak taunya 45 menit lihat media sosial, 15 menit baru baca, itu juga sambil ngantuk-ngantuk. Ayo balik lagi ke sini, karena ini gak bakal ting tung. Betul ya Bapak Ibu ya? Gak bakal ting tung, tiba-tiba berubah jadi IG, gak bakal Bapak Ibu ya. Yuk kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-8. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu lihat gambar ini supaya Bapak Ibu tidak shock ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini adalah salah satu bentuk culture Bapak Ibu. Culture. Jadi Bapak Ibu ada culture yang baik, ada culture yang buruk. Nah culture yang buruk kelihatan di dalam performansinya seperti ini. Nah apa yang melatar belakangi orang Amerika kental dengan budaya LGBTQ? Karena Bapak Ibu Saudara, mereka merasa bahwa saya punya hak untuk menjadi diri saya atas nama hak asasi manusia. Saya punya hak untuk bersikap sebagaimana maunya saya karena atas nama toleransi. Tapi mereka tidak memberi ruang atas nama Allah. Mereka gak mau bicara atas nama Allah. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, tidak semua budaya baik, tidak semua budaya memuliakan Tuhan. Nah ketika kita masuk ke dalam dunia, kita berbenturan dengan budaya. Mari belajar firman Tuhan untuk memahami bahwa ada budaya-budaya yang baik, ada budaya yang buruk. Bapak Ibu Saudara sebelum lihat Alkitab, saya ajak Bapak Ibu Saudara lihat. Ada gak yang namanya budaya Kristen? Ada gak yang namanya budaya Kristen? Bapak Ibu Saudara sebetulnya menurut saya gak ada yang namanya budaya Kristen. Gak ada. Kenapa? Karena kekristenan sendiri lahir dari Yudaisme. Kekristenan itu lahir dari Yudaisme. Orang Kristen mula-mula, para rasul, Yesus sendiri itu orang Yahudi. Jadi budayanya Yesus, budaya para rasul adalah budaya Yahudi, Yudaisme. Dan Bapak Ibu Saudara, kitab suci pertama yang dibaca oleh Yesus dan dibaca oleh para rasul adalah Perjanjian Lama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan pada dasarnya nggak punya budaya sendiri, begitu Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen pertama kali disebut Kristen di mana Bapak Ibu Saudara? Halo, ada yang ingat? Betul Bapak Ibu Saudara, Teluk Gong. Nanti dicari ya, pertama kali disebut Kristen di mana? Bukan di Middle East, tetapi di Asia Kecil Bapak Ibu Saudara.
Jadi budayanya jelas pertama dari Yudaisme. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara ketika menyebar pertama kali disebut Kristen justru berada di wilayah Asia. Oke Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu Saudara kemudian dari Yudaisme kemudian kekristenan disebarkan bertemu dengan budaya lokal. Kekristenan berinteraksi dengan budaya lokal. Agama Kristen berinteraksi dengan orang Tionghoa. Agama Kristen berinteraksi dengan orang Batak. Agama Kristen berinteraksi dengan orang Betawi. Sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara terjadi asimilasi. Dan kemudian menciptakan satu bentuk kekristenan yang berbeda satu dengan yang lain. Contoh, kekristenan ketika berjumpa dengan budaya, maka kekristenan mengadopsi budaya lokal yang ada. Sehingga kemudian terjadi benturan. Nah, yang membedakan kemudian Bapak Ibu Saudara, apakah satu budaya bisa diterima di dalam kekristenan. Dan bagaimana kekristenan bisa mempengaruhi budaya adalah pemahaman teologis kita masing-masing. Nilai-nilai yang kita yakini dan kita aminkan. Oke Bapak Ibu Saudara. Yuk kita lihat kasus Korintus sekarang. Di Korintus Bapak Ibu Saudara ada masalah. Ya, jadi kita langsung belajar dari Korintus. Masalah yang pertama adalah ada makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Pertanyaannya adalah, boleh gak orang Kristen terlibat dan makan makanan yang dipersembahkan pada berhala? Tolong Bapak Ibu pahami dulu, saya disclaimer, bahwa saya tidak sedang ngomong makanan. Oke ya? Saya sedang ngomong bagaimana caranya kekristenan mempengaruhi budaya. Cuma kebetulan contohnya makanan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Lalu kemudian Paulus menjawab pertanyaan ini, boleh gak orang Kristen terlibat dan makan? Maka pandangan teologis dan sikap etis Paulus dinyatakan di sana. Bapak Ibu Saudara, yuk saya ajak Bapak Ibu lihat 1 Korintus pasal 8. Dalam waktu 10 menit kita coba selesaikan ini Bapak Ibu Saudara ya. 1 Korintus pasal 8 ayat 1. Bapak Ibu ikuti saya, Bapak Ibu ya. Lihat di Alkitab Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal 8 ayat 1. Sekarang tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Namun orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, isu yang ada di Korintus adalah boleh nggak kita makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Problemnya Bapak Ibu Saudara, Korintus itu terletak di isthmus yang menghubungkan antara daratan Yunani dengan semenanjung apa itu namanya Peloponnesus begitu Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Abaikan. Yang penting Bapak Ibu ngerti bahwa Korintus adalah sebuah tempat persilangan. Di mana Korintus kemudian menjadi melting pot budaya. Artinya Bapak Ibu Saudara, Korintus ini ternyata adalah sebuah kota metropolitan di mana banyak orang datang dan tinggal di dalamnya. Orang yang datang itu datang dari banyak wilayah, datang dari banyak area, datang dari banyak tempat. Dan mereka membawa budaya mereka sendiri. Mereka membawa agama mereka, cara berpakaian mereka, pola makan mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Mereka bawa ke sana Bapak Ibu Saudara. Sehingga Korintus menjadi tempat berbaurnya keyakinan dan kebiasaan. Nah Bapak Ibu Saudara, penyembahan pada dewa, agama kafir, otomatis Bapak Ibu Saudara mempengaruhi semua aspek kehidupan di Korintus. Penyembahan berhala mempengaruhi aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek kuliner, segala sesuatu di Korintus. Tidak ada yang tidak terkamiri oleh penyembahan berhala atau oleh keyakinan-keyakinan untuk menyembah berhala. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa kemudian orang Kristen di Efesus mempertanyakan ini? Boleh gak kita makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala? Problemnya begini Bapak Ibu Saudara, di Korintus ada 2 kuil besar. Kuil yang pertama adalah kuilnya Asklepios, kuil yang kedua adalah kuil Demeter dan Kore. Nah Bapak Ibu Saudara, biasanya para imam di kedua kuil ini mempersembahkan korban bakaran. Dan itu biasanya adalah korban binatang Bapak Ibu. Dan mereka mempersembahkan misalnya sapi, lembu, mereka mempersembahkan kambing, mempersembahkan domba, disembelih untuk dewa mereka.
Nah problemnya begini Bapak Ibu Saudara. Setelah disembelih ternyata yang dipersembahkan itu cuma satu bagian kecil dari hewan itu. Misalnya biasanya nih Bapak Ibu ya, yang dipersembahkan itu adalah hatinya, jantungnya. Jadi itu binatang setelah disembelih, dipotong, diambil cuma jantungnya. Yang lain kagak diambil Bapak Ibu Saudara. Berarti itu yang namanya pahanya, samcannya, cukyoknya. Itu kagak diambil Bapak Ibu Saudara. Jadi sisanya banyak. Nah dengan sisa banyak ini apa yang harus dilakukan? Mereka makan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara setelah mereka ada ritual mereka makan-makan. Tapi udah makan-makan sisanya masih tetap banyak. Nah sisanya banyak mereka apain Bapak Ibu Saudara? Dibagi-bagikan? Enggak Bapak Ibu Saudara. Sisa yang banyak itu mereka jual. Jadi Bapak Ibu Saudara, daging yang ada di pasar, di Korintus, itu adalah daging yang pasti sudah dipersembahkan kepada berhala. Oke Bapak Ibu Saudara? Nah orang Korintus juga kan orang yang sosial. Kadang-kadang dia manggil orang Kristen, hey brother, ayo come here, kita makan dulu nih daging, ada banyak nih. Makan di mana? Di kuilnya mereka. Misalnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Mereka mempersembahkan binatang, dipersembahkan kepada dewa mereka. Lalu setelah dipersembahkan mereka ambil jantungnya, sisanya mereka makan sama-sama. Kadang-kadang ngajak orang Kristen. Dan kalau masih ada sisa, mereka jual. Sehingga daging yang ada di pasar binatang, yang ada di pasar hewan, itu adalah daging yang pasti sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi Bapak Ibu Saudara pertanyaannya adalah, boleh enggak orang Kristen makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala? Bapak Ibu Saudara, Paulus menjawab ini dengan 4 poin penting. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Paulus menjawabnya dengan hanya ada satu Allah. Kita lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6 tadi. Hanya ada satu Allah yang esa dan yang lain adalah roh-roh yang dipuja oleh manusia. Saya ajak Bapak Ibu Saudara lihat 1 Korintus 10. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 20 Bapak Ibu Saudara. Ayat 20, saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Mungkin enak baca dari ayat 18. Perhatikanlah bangsa Israel lahiriah, bukankah mereka yang makan dari persembahan turut serta dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa daging yang dipersembahkan kepada berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Lagi pula aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau apakah kita mau membangkitkan kecemburuan Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus dengan jelas menyatakan bahwa kita hanya mengakui satu Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada banyak ilah, ada banyak Tuhan yang adalah roh-roh jahat yang berdiam di balik dan di dalam berhala-berhala yang disembah oleh manusia. Halo? Sampai sini paham Bapak Ibu? Saya terlalu cepat? Hanya ada satu Tuhan, amin. Hanya ada satu Allah pencipta langit dan bumi, amin. Tapi ada juga ilah-ilah, Tuhan-Tuhan yang lain. Ini adalah makhluk-makhluk spiritual yang bersembunyi di balik berhala-berhala, yang disembah, dianggap sebagai Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini disembah. Ini misalnya saya menyembah dewa mimbar, gitu ya, dewa mimbar. Dewa mimbar ini saya sembah, ada gak rohnya? Ada. Oke ya, ada. Tapi apakah dia adalah Allah? Bukan. Gua nganggapnya Allah, tapi dia bukan Allah. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara masuk ke poin yang kedua. Paulus dengan jelas mengingatkan, kalau kamu makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, saya nganggap berhala itu bukan apa-apa. It is nothing. Tetapi dengar ini baik-baik. Kalau kamu makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, maka kamu bersekutu dengan berhala yang disembah di situ. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu memperhatikan konteksnya, 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 22, maka Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa sebetulnya Paulus mengajar ada perbandingan kompatibel, apple to apple. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kalau kamu berjamu di dalam perjamuan kudus,
perjamuan dengan Yesus Kristus, maka kamu bersekutu dengan Yesus Kristus. Kompatibelnya, apple to apple-nya adalah kalau kamu berjamu dengan berhala, dengan ismus, dengan akleplosis, maka dengan Demeter, maka kamu sebetulnya berjamu dengan roh-roh itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika orang Kristen berada di dalam ritual, berjamu di dalam ritual, maka Bapak Ibu Saudara ada persekutuan spiritual antara si Kristen dengan roh, di mana ritual itu diadakan. Sampai sini pahami dulu itu Bapak Ibu Saudara. Oke, jadi kita nggak bisa bilang, alah cuma nyembah patung ini, cuma pai-pai di depan patung ini, ntar dulu. Ada rohnya di situ, dan lu bersekutu dengan roh itu. Oke, tapi konteksnya apa Bapak Ibu? Konteksnya ada ritual. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian Paulus memberikan pegangan yang kedua. Pegangan yang ketiga, Paulus berkata dia punya pilihan untuk membatasi diri. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, Paulus bicara 1 Korintus 8 itu tentang makan makanan yang telah dipersembahkan pada berhala. 1 Korintus 10 tentang makan makanan yang telah dipersembahkan pada berhala. 1 Korintus 9 itu ada di tengah-tengahnya. 1 Korintus 9 Paulus bilang begini, saya ini rasul, emang saya gak punya hak sebagai rasul. Tapi saya memutuskan untuk menguasai diri sehingga saya tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Sehingga saya tidak menjadi contohan buat orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ingin Paulus tekankan adalah begini. Ketika dia harus memilih, maka dia memilih untuk membatasi diri. Dia tidak memilih untuk menggunakan haknya, untuk mengeksersis haknya. Buat dia yang penting adalah menguasai diri. Sehingga dia tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Dia bisa memilih kewajiban untuk menjadi pemberita Injil demi kemuliaan Allah. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Paulus memilih apa yang berguna. 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 31. Ayat 23, firman Tuhan berkata begini. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa memeriksanya karena keberatan-keberatan hati nurani. Sebab bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Namun kalau seseorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Lalu mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang mencela aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Jadi, baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah membuat orang tersandung, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku telah berusaha untuk menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini. Kalau dipanggil terlibat di dalam ritual, tidak boleh. Tapi kalau makan makanan yang sudah dipersembahkan pada berhala yang dijual di pasar daging, selama hati nurani tidak keberatan dan tidak ada orang lain yang keberatan, silakan makan. Itu yang Alkitab ajarkan. Halo Bapak Ibu Saudara? Paham sampai sini? Oke, jadi prinsipnya Bapak Ibu Saudara, yang pertama, jangan bersekutu dengan roh jahat. Yang kedua, jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, lakukan semua dengan iman dan dengan hati nurani yang tulus. Perhatikan hati nurani orang lain, bukan hati nuranimu. Jadi kalau ada orang yang keberatan, Bapak Ibu Saudara lebih baik menguasai diri dan tidak ambil makanan. Ini yang Alkitab ajarkan Bapak Ibu Saudara. Saya gak mau main pukul rata begitu Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada perbedaan antara kita dengan orang barat. Teologi datang dari barat Bapak Ibu Saudara. Tapi teologi dari barat bunyinya pertamanya begini. Apakah Allah ada? Jadi kalau saudara pergi sekolah teologi, hal pertama yang saudara pelajari adalah apakah Allah ada? Orang Asia mengajukan pertanyaan itu enggak? Apakah Allah ada? Enggak Bapak Ibu Saudara. Orang Asia begitu merojol dari kandungan ibunya. Dia udah tahu Allah ada Bapak Ibu Saudara. Masalahnya Allahnya yang mana? Betul enggak Bapak Ibu? Allah ada, tapi Allah yang mana? Allah yang agama ini, Allah agama itu, Allah agama mana? Dan kita setiap hari bergaul dengan orang-orang dengan agama yang berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Dan setiap hari ada ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang dengan agama yang berbeda. Kita ini minoritas
batas sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara keberadaan kita tidak bisa tidak terpengaruh oleh hal lain. Halo? Jadi kalau kita kemudian ngambil sikap kayak, enggak, gue nggak begini, gue nggak begitu. Mati kagak makan kita Bapak Ibu Saudara. Bukan mati karena iman, mati karena nggak makan. Mati karena nggak bisa kerja. Mati karena kita, waduh kalau bosnya agama itu gue nggak mau kerja sama dia. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa seperti itu. Paulus juga bilang nggak bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara bersikap bijak di dalam menghadapi perbedaan budaya. Yuk Bapak Ibu Saudara kita studi kasus. Nah saya ajak Bapak Ibu Saudara nanti lihat ini ya Bapak Ibu ya. https www.cnnindonesia.com gaya hidup. Sejarah Imlek tahun baru Cina dari masa ke masa. Yuk kita ambil ini sebagai studi kasus ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tolong perhatikan. Ingat ini ya. Ritual tidak boleh. Makan walaupun sudah dipersembahkan pada berhala. Tapi kalau itu tidak dalam konteks ritual silakan makan. Tapi jangan ada keberatan hati nurani. Baik hati nurani sendiri maupun hati nurani orang lain. Kalau ada yang keberatan, kuasai diri, jangan makan. Ini cuma contoh ya Bapak Ibu ya. Yuk kita lihat sekarang ya. Ada gak yang ngerti bahwa sebetulnya ya di zaman dinasti Sung Bapak Ibu Saudara, Imlek baru dimulai. Imlek sebetulnya adalah sebuah peringatan untuk mengenang apa yang terjadi dengan monster yang namanya Nian Bapak Ibu Saudara. Nah gambaran monsternya kayak gini Bapak Ibu ya. Kayak gini. Kalau kita sebutnya apa Bapak Ibu? Barongsai. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi barongsai sebetulnya menggambarkan monster laut yang namanya Nian. Nian muncul dari laut setiap tahun dan dia merusak barang-barang, memangsa anak-anak. Nah Bapak Ibu itu sebabnya setiap tahun orang Tionghoa ketakutan. Karena berhadapan dengan monster yang namanya Nian. Tetapi Bapak Ibu Saudara dalam satu kasus mereka mendapati bahwa ternyata Nian itu takut sama benda berwarna merah. Dan Nian takut dengan segala bunyi yang kenceng. Tongprang, tang, tongprang, pang, poang, 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 begitu. Ya, Nian itu takut dan Nian kabur. Jadi Nian takut sama yang warna merah, takut sama yang bunyi. Tong, tang, 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 tang. Sekarang ente ngerti kan ya, kenapa kita kalau Imlek kan bunyi petasan mulu? Tuar, 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 tuar. Itu ngusir Nian Bapak Ibu Saudara. Kenapa warnanya merah Bapak Ibu Saudara? Bukan hoki, ngusir Nian. Oke Bapak Ibu ya. Nah ini budaya nih secara umum, tapi budaya ini nanti satu saat ya, kalau Tuhan izinkan saya mau bahas budaya ini dalam konteks dengan iman Kristen. Ternyata Allah mewahyukan kehadiran juru selamat melalui budaya bangsa-bangsa. Tapi kita sampai di sini dulu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara ada kebiasaan-kebiasaan, ini kan kebiasaannya nih ya, malam Imlek ya, kita painian dulu, betul ya Bapak Ibu ya? Halo? Malam Imlek ya, painian ya. Habis itu Bapak Ibu Saudara kita makan-makan, betul kan? Makan-makan, lihat tuh menunya Bapak Ibu Saudara, ada apa? Yang pasti Bapak Ibu Saudara, yang merah-merah ada. Betul gak Bapak Ibu Saudara ya? Lalu yang ada ikan, selalu harus ada ikan. Bapak Ibu tahu gak kenapa harus ada ikan? Ikan bahasa Ibrani, bahasa Mandarinya? Artinya? Ikan. Tapi dia selaras dengan bunyi yang lain. Artinya apa? Keberuntungan. Yui ikan, Yui juga beruntung Bapak Ibu Saudara. Makanya selalu setiap Imlek selalu ada yang namanya ikan. Dan nasi Bapak Ibu Saudara sebelum zaman rice cooker itu dipindahin dulu ke langseng. Terus nasinya dibentuk sampai bulat begitu Bapak Ibu ya. Bentuknya kayak apa Bapak Ibu Saudara? Kayak inglot, duit emasnya orang Cina. Terus kalau kita makan kan pakai sumpit. Makannya di mangkok bukan di piring. Wah ditaruh di mangkok nasinya dibikin melentung. Bentuknya kayak apa Bapak Ibu Saudara? Kayak inglot, kayak duitnya orang Cina. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Imlek identik dengan duit. Betul gak Bapak Ibu? Itu sebabnya hasilnya akan selalu kayak begini. Iya pada ketawa, ini mah waktu kecil kesenangannya anak-anak. Kita yang udah tua nih penderitanya kita. Nah Bapak Ibu dari gambar-gambar yang saya tunjukin kepada Bapak Ibu, pertanyaan saya. Ya, ini yang ini ya. Yang mana yang boleh, yang mana yang gak boleh? Ayo. Hah? Yang atas sudah pasti gak boleh ya. Bapak Ibu pertanyaan saya, makanan yang di piring ini udah dipersembahkan dulu belum sebelumnya? Biasanya. Hah? Ayo yang Cina Toto. Saya generasi ketiga nih Bapak Ibu ya. Saya punya Yeye itu dari Fujian. What Yeye Fujian Lai. Ya, jadi papa saya generasi kedua. Oke ya. Generasi kedua, saya generasi ketiga Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara
pertanyaannya, ayo buat kita yang generasinya masih dekat-dekat nih Bapak Ibu. Saya kan umur baru 25 ya. Jadi masih dekat dengan sejarah. Jadi Bapak Ibu Saudara coba ya. Lihat secara tradisi, makanan yang kita makan di malam Imlek sebelumnya dipersembahkan dulu gak? Iya. Makan gak? Kenapa makan? Enak. Saya makan, tapi saya gak ikut painian. Tapi saya makan. Jadi setelah painian selesai, saya baru nongol. Udah gitu saya duduk, saya ikut makan. Bapak Ibu Saudara kadang-kadang kita harus fair ya. Kita bilang yang ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Giliran ini, itu gak boleh, ini gak boleh. Giliran yang ini boleh. Gimana coba? Masa iman kita terkompromikan sama mamon? Prinsipnya bukan yang prinsip pemilihannya bukan masalah cuan bocuan. Prinsip pemilihannya adalah yang mana yang akan meresikokan iman saya. Kalau saya harus meresikokan iman saya dengan cara bersekutu dengan roh jahat di balik ritual non-Kristen yang terjadi, maka saya lebih baik gak usah ikut ritualnya. Oke? Bapak Ibu Saudara, kenapa tetap makan? Enak, bukan Bapak Ibu Saudara. Karena makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala selama itu tidak melibatkan ritual, kita tidak terlibat dalam ritualnya, silakan makan kalau tidak ada keberatan hati nurani orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara duduklah makan, bersekutulah, bercengkramalah dengan saudara seimanmu dan beritakan Injil. Saya tutup Bapak Ibu Saudara dengan sebuah kesaksian. Setiap kali Imlek, papa mertua saya almarhum selalu gendong anak saya yang kecil, si Joshua. Gendong begini, terus dia bilang gini, Papa, wo esun. Papa, ini Joshua, wo esun. Dia bilang gitu, cucunya dia. Cucunya dia. Jadi cicitnya papanya dia. Saya diam, saya liatin begitu. Dia cuma lihat begini, dia gak doa, dia cuma lihat begini, dia bangga gitu. Kayaknya gendong anak saya gitu ya. Karena kan cucu laki-laki. Dia bangga gitu. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, sorenya ama semua ya itu masak. Wah masakannya gila Bapak Ibu Saudara. Itu meja juga dibedain. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Kita masuk generasi kedua Bapak Ibu Saudara. Jatah masih banyak karena anak kecil sebelah sono. Nah Bapak Ibu Saudara abis itu disembayangin semua sembayang begitu. Saya diam aja Bapak Ibu. Saya diam gitu ya. Setelah itu mereka duduk makan malamnya. Kita duduk makan sama-sama. Duduk makan. Ada satu tantenya istri saya yang orang Katolik. Dia tahu keyakinan saya. Tapi dia masih bercanda bilang begini. Weh Jim, katanya Kristen, masa lu makan barang sembayangan? Saya lagi makan loh Bapak Ibu. Saya langsung gini. Sorry loh kalau jadi batu sandungannya Sako, sorry ya, saya taruh. Saya pindah, berdiri. Sakonya langsung, sini, gue bercanda, gue tahu katanya, gue tahu. Sini bercanda, duduk, makan. Bapak Ibu Saudara makan dan sambil makan, saya jaga kesaksian hidup saya. Sambil makan, saya ngomong tentang Injil. Lu kenapa Kristen begini? Kenapa yang lain kok Kristen gak makan? Kenapa lu makan? Oh saya kasih tahu. Sebetulnya begini, keyakinan saya begini. Iman yang saya percaya begini. Bahwa di dalam Yesus ini begini. Bapak Ibu tahu gak? Ketika mama mertua saya meninggal, dia kembali memeluk agama Kristen. Ketika papa mertua saya meninggal, sebelum dia meninggal dia dialog dengan saya mengenai hidup kekal dia. Dan Bapak Ibu tahu, selama papa mertua saya, mama mertua saya, dua-dua masih hidup. Mereka tinggal bersama-sama saya. Mulai dari yang di Teluk Gong sini, saya dulu tinggal di Teluk Gong. Tinggal bersama-sama dengan saya. Dan setiap kali Jimmy Lucas dihina orang karena Jimmy Lucas pendeta. Papa mertua saya bilang begini. Menantu gue pendeta, tapi dia gak kayak begitu. Yesus gak jelek, Yesus bagus. Bapak Ibu Saudara, itu tidak mungkin terjadi kalau saya ngambil sikap fanatik buta tanpa kebenaran firman Allah. Saya ngambil sikap, gak boleh, pokoknya gini, gak boleh. Gak mungkin. Saya menutup pintu komunikasi dengan saudara-saudara saya yang Tionghoa dan non-Kristen. Jadi Bapak Ibu, ayo bersikap bijak, belajar bagaimana memahami budaya dari kebenaran firman Allah. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami datang menghadap tahta suci-Mu. Tuhan, kami tahu kami tidak berasal dari dunia ini. Itu sebabnya kami tidak akan pernah menjadi sama dengan dunia ini. Dunia akan memandang kami berbeda. Dunia akan berusaha untuk membuat kami menjadi sama dengan dunia ini. Dan kami harus bertahan di dalam iman. Tapi kami juga tahu bahwa Tuhan tidak tarik kami keluar dari dunia. Kami tetap ada di dalam dunia. Tuhan mau kami menjadi garam dan terang yang mempengaruhi dunia.
Kami berbenturan dengan budaya-budaya yang berbeda. Kami berbenturan dengan keyakinan-keyakinan yang berbeda. Kami dituntut untuk bersikap bijak di dalam menjalani hidup kekristenan kami. Hari ini kami belajar ya Tuhan, bahwa prinsip yang utama adalah kami setia dalam iman kepada Tuhan. Kami tidak terlibat di dalam ritual-ritual penyembahan berhala yang akan mengkamiri keyakinan kami. Tapi di saat yang bersamaan kami bisa bersikap bijak dengan segala sesuatu yang telah ada. Kami tahu apa yang harus kami lakukan dengan apa yang disediakan buat kami. Tuhan tolong kami. Prinsip yang paling penting, kami tidak jadi batu sandungan. Kami jaga hidup kami demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bawa orang datang mengenal Kristus. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini, khususnya memasuki masa-masa Imlek. Tuhan tolong kami supaya kami semua bisa menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Biarlah setiap kita dapat terus berpegang pada prinsip Kristus dimanapun kita berada. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepekan ini. Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan dilaksanakan di gedung 52 lantai 2 pada pukul 12 siang. Para anak muda akan sama-sama dilayani oleh Bapak Jimmy Lukas. Kemudian pada hari Rabu 15 Januari 2025, para wanita kembali diundang untuk hadir di dalam ibadah WBI di gedung 52 lantai 2 pada pukul 5 sore. Para wanita akan sama-sama belajar tentang kasih karunia yang akan dilayani oleh Ibu Priscilia. Kemudian pada hari Kamis 16 Januari 2025, ibadah doa akan kembali dilaksanakan pada pukul 5 sore. Bulan ini, komunitas usia emas akan kembali melaksanakan ibadah pada hari Sabtu 18 Januari 2025 pada pukul 9 pagi. Kemudian untuk temu kompas pada bulan ini akan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 6:30 malam. Para pasangan suami istri akan sama-sama belajar mengenai unity yang akan dilayani oleh Bapak Johannes Adijaya. Minggu 19 Januari 2025, ibadah raya akan mulai dilaksanakan di gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Kita akan sama-sama belajar mengenai cara hidup warga kerajaan Allah yang akan dilayani oleh Bapak Budi Prayitno. Dan ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Kemudian disusul pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Kosandi. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. God bless. Oke, amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Saya wakili gereja tempat ini mengucapkan banyak terima kasih Bapak Jimmy Lukas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kembali untuk komunitas usia emas akan diadakan Sabtu ini tanggal 18 Januari jam 9 pagi dengan dress code warna merah ya. Baru dibahas ya tadi ya. Baru tanya. Oke, jadi Bapak Ibu boleh yang usia emas dicatat tanggalnya. Sabtu ini tanggal 18 jam 9 pagi ya Bapak Ibu. Terus untuk baptisan air, gereja akan membuka pendaftaran baptisan air kembali bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis. Dapat mengambil formulir di sekretariat, pengambilan formulir paling lambat tanggal 26 Januari. Oke Bapak Ibu ya. Dan saya juga menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan saya pun akan mengundang kembali Bapak Ibu untuk bersama-sama kita untuk beribadah di minggu-minggu selanjutnya. Oke, saat ini kita mau melakukan persembahan. Persembahan kita akan kita lakukan 2 kali. Kiranya kita persiapkan persembahan kita. Dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik Tuhan,
Firman-Mu telah berbicara pada kami pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh belajar Tuhan. Bahwa kekristenan dan budaya Tuhan, biarlah kami tahu betul Tuhan apa yang budaya baik dan apa yang budaya yang tidak baik. Dan kami boleh mengambil keputusan Tuhan pada pagi hari ini apa yang baik boleh kami masukkan dalam budaya kami ya Bapa. Dan Tuhan biarlah Tuhan budaya-budaya ini juga Tuhan tidak mempengaruhi kekristenan kami dan iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami tetap iman kami dan percaya kami hanya kepada Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Biar Engkau memberkati kami, sehingga apa yang kami persembahkan ini Tuhan, boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita jalankan persembahan kita. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, oh selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kami terhubung terus dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi bagian dalam hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup.
bersyukur buat hari ini. Kami tidak hanya sekedar melakukan ritual ibadah kami, tetapi sungguh kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami bertemu dengan firman-Mu yang menerangi setiap hati nurani kami untuk kami bisa tunduk taat melakukan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan terus menuntun kami dalam setiap langkah kaki kami, dalam setiap pikiran kami, perasaan kami, perkataan kami, perbuatan kami. Biarlah di dalam segala hal Tuhan yang dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Kami berdoa, hamba-Mu Bapak Jimmy Lukas, bila Tuhan pakai kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, dimanapun ia berada. Biarlah terang Kristus terus dinyatakan, membawa banyak jiwa masuk di dalam kerajaan sorga. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini, baik secara onsite maupun secara online, kami sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, sehingga kami memperoleh kekuatan di dalamnya. Pada saat pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, mereka yang mungkin sedang berada di dalam keadaan sakit. Kami berdoa biarlah pemulihan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang berada di dalam kelemahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kami berdoa biarlah Allah mengaruniakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan berikan kecakapan buat setiap kami, untuk kami bekerja melakukan tugas kami, peran kami, fungsi kami. Dan dengan tuntunan Tuhan, kami jadikan berhasil dan beruntung dalam segala perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati segala apa yang kau kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Berjalanlah selalu di dalam terang firman Tuhan. Nah saat ini pulanglah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Pulanglah dan jadilah terang dimanapun engkau berada. Pulanglah dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan terus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selamanya. Amin. Kami memuji kebesaran selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asya.
kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau